Haddad yang Ghazali mulai dari Bidayah. Kemudian dibaca kitab ini ada seluruh murid. Kemudian ada kitab lagi Risalah Jami'ah, Risalah Mu'awalah. Kemudian ada kitab ada kitab lagi Minhajul Abidin. Kemudian ada kitab Imam Ghazali Usuluddin, Arba'in fi Usuluddin. Kemudian di Ihya Ulumuddin. Itu tingkatan ilmu amal, bukan ilmu biasa, ilmu amal yang kita amalkan sehari-hari. Hai Umar, ketika kita mau pulang, wasiatnya cuma satu. Jalannya kita ini cuma yang tidak petik dari kita ada Sulhul Murid sama Risalah Mu'awalah. Insya Allah kalau misalnya istiqomah dari dua kitab itu bisa sampai ke martabah yang mereka rasakan. Kita cuma bisa dengar. Insya Allah kalau misalnya kita istiqomahkan sedikit demi sedikit, kita bisa sampai ke hal-hal yang mereka rasakan. Kita nggak tahu mereka merasakan apa, tapi insya Allah dengan istiqomah kita, masya Allah ini orang-orang istiqomah semua. Alhamdulillah, insya Allah. Kita mulai bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi yaqdifu idza syaa fi qulubil muridin law'atul iradah. Segala puji bagi Allah yang telah memancarkan di hati-hati orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu percikan keinginan. Karena keinginan ini sebagai kayak korek. Buat hati ini sebagai kayak korek. Jadi kalau bisa dipercikan, nyala. Kemudian apa? Kemudian bisa berbentuk amal ibadah. Ada taufik, kekuatan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yus'ijuhum ila suluki sabil sa'adah. Kemudian apa? Mengejutkan orang-orang beriman tadi, orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan kebahagiaan. Apa itu jalan kebahagiaan? Alladzi hiya al-iman wal ibadah. Jalan kebahagiaan itu adalah jalannya iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah. Dan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Dan menghapus segala masa lalu yang kita lalui, dosa-dosa yang kita lalui. Dengan adanya keinginan ini bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Dikatakan al-hasanah yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli sadah. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidi ahli sadah. Sayyid itu tuan dikatakan tuan itu berarti antara dia mempunyai pasukan, atau beliau ini disegani sama orang, atau diikuti perkataan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada semua sifat-sifat ini. Di dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat 3 sifat tersebut, atau 4 sifat. Yang satunya ditakuti oleh musuh. Wa ala alihi wa sahbihi as-sadatul qadah. Dan juga kepada sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya yang mereka itu adalah pemimpin al-qadah, yang sebagai jenderal umat, maksudnya jenderal yang diikuti. Mereka ini orang-orang yang ketaatannya bisa diikuti, yang dari mulai bangun sampai tidur lagi semuanya bisa diikuti. Semuanya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan adatnya mereka ini adalah sunnah. Sampai adatnya adalah sunnah. Bukan cuma ibadahnya, tapi sampai ke adat mereka adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd, kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berkata, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. Telah berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling benar firman-Nya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan hal yang cepat, maksudnya hal yang ada di sini, yaitu dunia, ajjalna lahu, kami akan cepatkan, kami akan berikan kepada dia fima nasya, pada apa yang kami kehendaki. Liman nurid, dan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Summa ja'alna lahu, kemudian kami
akan berikan pada dia jahanam, api neraka. Yaslaha yang mereka akan masuk ke dalamnya madmuman madhura, dalam keadaan hina dan terusir. Wa man arada al-akhirata, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha untuk mendapatkannya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dan mereka itu adalah orang-orang yang usahanya diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajilah, di sini Imam Haddad berkata, wal ajilah hiya ad-dunya. Yang dimaksud di sini al-ajilah apa? Itu adalah dunia. Wa idza kana al-murid laha fadlan 'an sa'il talabiha masiruhu ila an-nar ma'al lawmi was-sahar. Dan barang siapa orang yang ingin sampai kepada Allah dengan beribadah dengan apa, tapi keinginannya bukan itu. Keinginannya apa? Keinginan dunia lebih utama daripada keinginan kepada akhirat. Maka apa, tujuannya itu nggak akan sampai kepada Allah. Tapi apa, masiruhu, akan tapi apa, tempat kembalinya dia itu kepada api neraka. Karena tujuannya bukan Allah. Karena tujuannya apa? Dunia, untuk mencari dunia. Ketika tujuannya untuk mencari dunia, tak bakal sampai. Jadi sampainya ke api neraka. Ma'alum, dengan celaan, bersabar dan apa? Dan terkucilkan. Wa ma'ajral 'adil bil 'adad anha. Dan apa? Dan sepatutnya orang yang adil, orang yang punya akal, orang yang bisa berpikir, itu apa? Itu berpaling daripada dunia, wal ihtiras minha, dan apa? Menjaga dirinya daripada dunia ini. Wal akhirah hiya jannah, dan akhirat itu adalah surga. Wala yakfi fi husulil fawzi biha iradah fakat. Tapi di sini Imam Haddad mengatakan bahwasanya nggak cukup kita kalau mendapat surga cuman pengen mendapat surga, nggak cukup, kata Imam Haddad. Kita harus berpaling dari dunia. Yang kedua, bukan cuma keinginan untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan akhirat, tapi apa, harus dibarengi dari ma'al iman wal amal saleh. Dan itu harus dibarengi dengan al-iman, beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa, amal saleh, dan juga amalan yang saleh. Al-musyar ilaihi bi qouli ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Jadi disebutkan ada dua syarat orang yang untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan bukan kebahagiaan yang sementara di dunia ini, tapi kebahagiaan yang abadi. Yaitu syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan yang kedua untuk beramal amalan yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji ketika orang itu beramal amalan saleh dan juga beriman, Allah berjanji akan apa? Wa sa'yu mashkur wa al-amal maqbul, akan amalannya akan kabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang kabul ini apa? Al-mustajibu sahibu al-madah wa thana wa thawr azim, yang mewajibkan bagi yang beramal itu, orang yang melakukan hal itu diwajibkan pujian nanti di akhirat, mendapatkan pujian, dan juga mendapatkan apa? Pahala yang besar. Alladzi la yanqadi, pahalanya itu yang enggak akan habis, wala yafna, dan enggak akan fana, yang akan selamanya abadi di akhirat, yang akan selamanya abadi di surga, yang di situ atmala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, yang apa, yang nggak pernah dilihat sama mata manusia, kenikmatan nggak pernah dilihat sama mata manusia, walaupun belum samiat, dan nggak pernah didengar sama telinga manusia, wala khatar ala qalbi bashar, dan juga nggak pernah terbesit dalam hati manusia itu kenikmatan tersebut. Gimana coba kenikmatan apa ini? Kenikmatan yang ente bayangin, yang ini pernah lihat kenikmatan seperti kenikmatan yang pernah ente lihat, yang pernah ente dengar, yang pernah, bukan cuma lihat, bukan ente dengar, yang pernah terbesit dalam hati ente. Itu semua nggak ada apa-apanya sama kenikmatan di surga nanti. Dan ini harus